Saya ketemu sanatnya. Ternyata ada loh sanat melaksanakan 7 hari, 40 hari, 100 bahkan 1000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman, hari ini Sapas pengen membaca pikiran kalian. Membaca pikiran kalian. Oke teman-teman, Sapas pengen ngajak kalian ngobrol lagi nih tentang sanat amalan lah ya. Orang-orang tuh kan banyak sekali bilang, ayolah kalian tuh belajar sama guru yang bersanat, bla 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 dan lain-lain. Tapi sekarang kita pengen buktikan bener nggak sanat dipentingkan atau dibutuhkan di dalam agama Islam ini. Oke teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sih saya selalu bertanya-tanya tentang amalan yang bersanad. Kalau ilmu yang bersanad itu kan bisa dicari stripes, kitab-kitab banyak berhamburan. Nah sekarang yang ada di depan mata kita yang mungkin tidak dipertanyakan oleh orang-orang yang mengamalkan atau orang-orang yang melihat. Jadi gini, kayak saya tuh biasanya berpikir baca Yasin malam Jumat rame-rame terus makan-makan, boleh lah. Tapi saya enggak menyesatkan mereka, tapi saya berpikir gini, kok bisa ya baca Yasin tiap malam Jumat dengan sebegitu programnya gitu ya. Apakah ini ada sanatnya? Jadi Sapas mikir sanatnya itu enggak ada, amalan ini enggak ada sanatnya. Dan tidak pernah sampai gitu pandangan amalan ini tuh ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mikir, saya cari ada nggak sih minimal fatwa ulama yang mezla gitu ya. Ternyata nggak ada teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Malah saya ketemu sanad amalan membaca surah Al-Kahfi pada malam atau pada hari Jumat. Nah itu yang saya temukan. Lalu saya mikir, ini orang-orang yang mengatakan bahwa belajar hanya harus berguru pada guru yang bersanad, mana buktinya? Buktinya mereka mengamalkan amalan yang tidak bersanad gitu. Terus lagi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Sapas pernah melihat kayak kalau ada kematian, kita kan biasa di masyarakat desa khususnya. Kalau masyarakat kota itu udah ada sebagian yang masih kampungan, ada sebagian yang udah maju gitu ya. Saya lihat ada ketika ada kematian tuh ada perkumpulan 7 hari, makan-makan di rumah mayit gitu ya. Terus lagi ada 40 hari, 100 hari atau sampai 1000. Saya cari sanad amalan ini sampai ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nggak sih amalan ini? Saya cek ketika Nabi anak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, tidak ada pernah melakukan seperti itu. Padahal Nabi loh. Terus lagi saya cek lagi ke para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah ada yang mengadakan 3 hari, 7 hari, 40 hari dan 100.000 itu. Terus saya cek lagi, belum puas, saya cek lagi, cari para ulama tabiin juga nggak ada yang melakukan itu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya cek panjang sekali perjalanan cek. Saya ketemu nih dalilnya. Saya ketemu sanatnya. Ternyata ada loh sanat melaksanakan 7 hari, 40 hari, 100 bahkan 1000. Ternyata ada di ajaran agama Hindu. Nah, jadi saya bingung ini kok katanya ilmu harus bersanad, belajar guru harus bersanad, tapi amalannya menyelisihi perkataan mereka sendiri kayak gitu. Itu yang saya temukan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus yang ketiga, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya berpikir gini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada setiap tahun diadakan peringatan ulang tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan
Saya kan tidak menerima atau melihat sebuah keadaan melihat kemudian melaksanakan, tidak. Saya bertanya, kemudian saya carilah, saya carilah apa sih dalilnya, apa sih amalan yang menyampaikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang peringatan ulang tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya cari lagi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya cek Abu Bakar radhiyallahu an tidak pernah melakukan atau melaksanakan peringatan ulang tahun Nabi. Umar bin Khattab, saya cek tidak pernah Umar bin Khattab radhiyallahu an melaksanakan peringatan ulang tahun Nabi. Saya cek lagi Utsman bin Affan, juga tidak pernah melakukan dan merayakan ulang tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus saya cek lagi. Ali radhiyallahu an tidak pernah merayakan ulang tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya jadi bingung nih. Saya cek terus nih. Setelah saya cek, ternyata emang benar ada nih teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Emang benar ada sanad merayakan ulang tahun Nabi. Tapi sayangnya bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang adanya sanadnya itu adalah sampai ke orang Syiah saja, Bani Fatimiyah, yang pertama sekali merayakan ulang tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau saya cernah lebih dalam lagi teman-teman, emang benar kebiasaan orang-orang Syiah itu tuh merayakan ulang tahun kayak merayakan ulang tahun Ali, merayakan ulang tahun kiainya, pokoknya serba merayakan ulang tahun. Dan ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sangat bertolak belakang dengan orang-orang yang mengatakan kalau kalian mau belajarlah dengan guru yang memiliki sanad, karena keilmuannya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi mereka lupa berpikir bahwa mereka selama ini melakukan amalan yang tidak punya sanad dan tidak sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka berpikir kayak gini, apakah itu sesat? Apakah itu ini? Padahal mereka mengatakan harus berguru kepada orang yang memiliki sanad sampai ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu menghina orang-orang yang dianggapnya tidak berguru dengan orang yang pernah berguru dengan orang yang punya sanad kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ketika diperiksa, mereka mengamalkan amalan yang tidak ada sanadnya sampai ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka bangga, bahkan mereka mati-matian bela. Kemudian ketika ulama mereka sendiri mengatakan itu bid'ah munkaroh, tapi mereka tolak sendiri dengan embel-embel bahwa ini sudah adat, nggak bisa ditinggalkan. Wow, gimana tuh, sangat gimana ya, kita mikirnya kayak mereka ini sebenarnya gimana sih pola pikir beragama gitu ya. Lagi-lagi saya karena saya terlahir NU gitu ya, karena saya terlahir NU, di keluarga saya juga kayak adat istiadat itu tuh masih berjalan gitu. Jadi kita kan sebagai generasi itu kan nggak semerta-merta nanti membuat peradaban ke depan ngikut-ngikut aja, enggak. Dipertanyakan untuk dipahami. Kemudian ketika kebenaran terang benderang maka dijalankan. Nah, kalau seumpamanya sesuatu yang kita pertanyakan kemudian kita pahami dan tidak bisa kita jalankan, itu oke lah, mungkin belum mampu menjalankan. Tapi kalau sesuatu yang ini terbuka lebar loh pemahamannya, kemudian kebenarannya tuh terang benderang, tapi kenapa lebih memilih mengenyampingkan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam daripada memilih dengan memilih sesuatu yang tidak ada sanad sampai ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menghina, mencaci maki orang-orang yang berusaha untuk
mencari sanad amalan atau amalan yang bersanad sampai ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah permasalahannya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. 3 hal yang saya pertanyakan, pikirkan, kemudian saya cari-cari, ternyata oh seperti itu. Lagi-lagi kembali ke pilihan teman-teman. Sama kayak orang-orang pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Mereka juga tidak 100% mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari. Buktinya Abul Hasan Al-Asy'ari ya adalah orang yang mengambil mazhab ke Hambali, Imam Hambali. Akan tetapi orang-orang yang mengaku mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari, mereka mengambil mazhab kemana? Mengambil mazhab pemikiran apapun itu ke Imam Syafi'i. Tapi terkadang ajaran Imam Syafi'i juga ditentang sama mereka, dan itu more problem in the world. Oke, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu saja obrolan kita kali ini, semoga bermanfaat. Mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar apa saja kegiatan-kegiatan atau amalan-amalan yang tidak bersanad yang kalian temukan di tempat kalian kalau Sapas tadi. Oke, kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasi. Terima kasih. Dumtum bi khair.